Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang mungkin kebanyakan dari kalian sudah pernah nonton, karena film ini cukup populer di kalangan para pecinta film Korea. Film berjudul Train to Busan ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah kereta ketika wabah virus zombie mulai menyerang kota-kota yang ada di Korea. Di sebuah jalur masuk menuju Danau Jinyang, tampak orang-orang yang sedang memakai APD sedang menyemprotkan desinfektan. Lalu om-om yang sedang membawa pick-up ini pun marah-marah ketika kendaraannya disemprot oleh orang-orang tersebut. Mereka pun mencoba menjelaskan bahwa ada kebocoran bahan kimia di sebuah fasilitas milik suatu perusahaan bernama Biotech. Lalu setelah mereka selesai melakukan pembersihan, om-om ini kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia tak sengaja menabrak seekor rusa. Mengetahui bahwa rusa itu sudah mati, ia pun pergi sambil ngomel-ngomel bahwa hari itu adalah hari sialnya. Tak lama setelah itu, rusa yang tadinya sudah mati tiba-tiba berdiri lagi dengan mata yang sudah berubah menjadi sedikit aneh. Scenes beralih ke seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Seo-wo, atau kita sebut saja sebagai Pak Wo. Lalu ia melihat sebuah berita yang menunjukkan bahwa beberapa ikan mati secara misterius di Waduk Jinyang. Setelah ia memanggil anak buahnya untuk mengurusi beberapa masalah perusahaan, ia sempat menanyakan apa mainan kesukaan anak-anak zaman now. Ketika Pak Wo hendak pulang, ia sempat mengangkat telepon dari mantan istrinya, bukan mantannya Mimin, yang saat itu menanyakan tentang anaknya yang ingin pergi menuju Busan, menemui ibunya sendirian. Lalu saat Pak Wo sudah sampai di rumah, ia pun berusaha untuk berbicara dengan anaknya yang bernama Suan. Suan ingin pergi ke tempat ibunya, tapi karena Pak Wo sedang banyak kesibukan, Pak Wo baru bisa mengantarkan Suan minggu depan. Pak Wo pun mencoba menghibur Suan yang hendak berulang tahun dengan memberikan sebuah hadiah berupa Nintendo Wii. Sayangnya saat itu Suan hanya mau skin legend dari Mobile Legends Bang Bang dan FF karena ia sudah pernah mendapatkan hadiah Nintendo Wii saat merayakan hari anak. Selain itu, ia juga memiliki keinginan untuk menemui ibunya ketika ia sedang berulang tahun. Suan tak ingin Pak Wo terbebani oleh dirinya sehingga ia berniat pergi ke Busan sendirian. Lalu setelah melihat rekaman Suan yang diberikan oleh neneknya, Pak Wo pun memutuskan untuk mengantarkan Suan pagi-pagi agar ia bisa kembali bekerja di siang harinya. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Pak Wo dikejutkan oleh beberapa mobil pemadam, ambulan, dan juga mobil polisi yang pergi ke suatu tempat. Tampaknya saat itu sedang terjadi sesuatu karena ada sebuah gedung yang terbakar di sana. Sementara itu di stasiun kereta api terlihat beberapa pramugari dan pramugara sedang mengarahkan para penumpang yang hendak memasuki kereta api. Walah ayune ciwi-ciwi Korea rek. Di salah satu gerbong kereta, seorang wanita bernama Jin Hye ikut bersama tim baseball sekolahnya yang saat itu hendak mengikuti pertandingan. Jin Hye yang menyukai pria bernama Yonggo ini pun mencoba merayunya. Tapi sepertinya Yong saat ini tak ingin pacaran dulu. Lalu ketika Pak Wo dan anaknya sudah masuk ke dalam kereta, Pak Wo mendapat kabar dari temannya bahwa ada sebuah penyerangan di kota Ansan. Tiba-tiba ada seseorang yang bertingkah aneh masuk ke dalam kereta tanpa sepengetahuan security yang ada di sana. Saat kereta berangkat, si security ini melihat ada sebuah keributan terjadi di sana. Dan tak lama setelah itu ia pun diserang oleh seseorang. Sayangnya ketika hal itu terjadi, Pak Wo sudah tertidur sehingga hanya Suan yang melihat kejadian itu. Wanita tadi yang bertingkah aneh kini berada di sebuah toilet. Tampaknya kakinya sedang terluka dan ia mencoba mengikatnya agar infeksi itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, seseorang penumpang menyadari ada orang aneh yang berada di dalam toilet dan ia pun mengatakan hal itu kepada salah satu pramugara. Ketika mereka mengeceknya, ternyata di dalam toilet itu ada seorang gembel yang ketakutan sambil komat-kamit mengatakan bahwa semua orang sudah tewas. Melihat hal itu, Suan mencoba pergi menuju toilet yang ada di gerbong selanjutnya. Di sana ia bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Sang Hwa yang sedang menunggu istrinya di toilet. Karena istri Pak Sang ini sedang hamil, Pak Sang pun menyuruh Suan untuk pergi ke toilet yang ada di gerbong selanjutnya lagi. Dengan terpaksa ia pun menuruti perkataan Pak Sang.
Di sisi lain, Pak Wo terbangun dari tidurnya ketika ia mendapat telepon dari temannya. Temannya mengatakan bahwa kejadian yang ada di kota Ansan bukanlah serangan biasa, karena serangan itu kini terjadi di semua daerah lainnya. Mendengar hal itu, Pak Wo pun segera pergi untuk mencari Su-an. Sementara itu, wanita yang sebelumnya mengalami luka kini mulai bertingkah sangat aneh. Salah satu mbak pramugari yang melihat wanita itu pun mencoba menolongnya. Tapi tiba-tiba wanita aneh itu mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang si mbaknya. Seketika si zombie pun mulai menyerang seluruh orang yang ada di gerbong itu. Ketika orang-orang lainnya panik dan melarikan diri ke arah gerbong depan, Pak Wo melanjutkan mencari Su-an hingga akhirnya ia melihat para zombie yang mengamuk di sana. Melihat hal itu, ia pun segera lari dan membawa anaknya pergi menuju gerbong depan. Di sisi lain, Pak Sang dan istrinya yang baru saja keluar dari toilet melihat seseorang digigit oleh zombie. Ia pun menyuruh istrinya untuk segera pergi dari sana ketika para zombie yang ada di gerbong belakang mulai berdatangan ke arahnya. Saat mereka berdua hampir tiba di gerbong tempat Pak Wo berada, Pak Wo malah menutup pintu yang ada di gerbong itu. Untungnya mereka berdua berhasil masuk ke dalam dan Pak Sang pun langsung menahan pintu itu. Pak Wo menyuruh Pak Sang untuk melepaskannya karena sepertinya para zombie itu mulai aktif ya bun, ketika mereka melihat seseorang yang belum terinfeksi. Dengan cepat, istri Pak Sang yang bernama Sung Gyong menyiram kaca pintu itu dengan air dan menempelkan koran sehingga para zombie itu kini mulai tidak aktif lagi. Pak Sang merasa kesal terhadap Pak Wo dan hendak menghajarnya karena sebelumnya ia tak membiarkan mereka berdua masuk. Tapi Bu Sung menghentikannya karena saat ini semua orang sedang ketakutan. Lalu Pak Wo mendapat telepon dari ibunya yang menyuruh Pak Wo agar menjaga Su-an dengan sangat baik. Sepertinya ibu Pak Wo sudah tergigit oleh virus zombie dan ia mencoba mengatakan kata-kata terakhir pada Pak Wo. Setelah teleponnya tertutup, Pak Wo hanya bisa terdiam ketika ia harus menerima kenyataan bahwa ibunya kini telah tiada. Ia tak bisa mengatakan apapun ketika Su-an menanyakan tentang kabar neneknya itu. Tak lama setelah itu, Pak Masinis mengatakan pada para penumpang bahwa mereka tak bisa berhenti di stasiun selanjutnya terkait situasi yang saat ini sedang terjadi di wilayah itu. Ketika mereka melewati stasiun Cheonan, orang-orang yang ada di luar berlarian ketakutan ketika para zombie itu menyerang mereka. Beberapa video diunggah ke YouTube menunjukkan bahwa saat ini di beberapa kota telah terjadi serangan para zombie. Untungnya pemerintah menanggapi kasus ini dengan sangat cepat sehingga beberapa kota berhasil diamankan. Tampaknya salah satu stasiun yang ada di Daejeon berhasil diamankan oleh pasukan militer. Sehingga Pak Masinis berniat untuk menghentikan keretanya di sana. Pak Wo pun mencoba menghubungi salah satu temannya yang ada di Daejeon. Temannya mengatakan bahwa para militer sedang mengkarantina kota Daejeon. Orang-orang luar akan dikarantina dan tak diperbolehkan masuk begitu saja. Pak Wo meminta tolong agar temannya mengirimkan beberapa orang untuk menjemput mereka berdua. Dengan imbalan Pak Wo akan memberikan apapun yang diinginkan oleh temannya itu. Mendengar hal itu, temannya pun setuju dan menyuruh Pak Won agar tidak keluar melalui gerbang utama dan pergi menuju stasiun utara. Ketika mereka sampai di stasiun Daejeon, terlihat stasiun itu sangat sepi dan tak ada satupun orang yang ada di sana. Ketika orang-orang turun dari kereta itu, bapak-bapak bernama Yongsu ini pun mengatakan pada Pak Masinis bahwa kota Daejeon saat ini sedang dikarantina, dan ia menyarankan agar pergi menuju ke kota Busan. Mendengar hal itu, Pak Masinis mencoba mengajak seluruh orang yang sudah keluar untuk kembali ke kereta dan pergi menuju kota Busan. Saat orang-orang itu hendak keluar melalui gerbang utama, Pak Wo mengajak Su-an untuk pergi lewat gerbang lain. Tapi si gembel ini ingin ikut dengan Pak Wo karena ia mendengar percakapan Pak Wo bahwa orang-orang lainnya akan dikarantina ketika mereka melewati gerbang utama. Mendengar hal itu, Su-an ingin mengajak orang-orang lain untuk pergi bersama mereka. Namun Pak Wo melarangnya karena mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Su-an pun sangat sedih karena Pak Wo selama ini sangat kaku dan mementingkan dirinya sendiri. Ia tak pernah peduli dengan orang lain sehingga istrinya pergi meninggalkan Pak Wo. Ketika ada seorang tentara menghampiri mereka, gembel ini pun langsung pergi menuju tentara itu.
Pak Wo menyuruh Suan untuk tetap di sana sementara ia pergi untuk menemui Pak Tentara. Lalu di sisi lain, ketika orang-orang sudah mencapai gerbang, ternyata seluruh tentara yang ada di sana telah berubah menjadi zombie dan langsung mengejar mereka. Orang-orang pun berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie itu. Pak Wo yang kini menyadari bahwa seluruh tempat itu sudah dipenuhi zombie pun mencoba kembali secepat mungkin. Karena para zombie itu kini sudah ada di belakang Suan. Beruntung Pak Sang dan Bu Sang berhasil menyelamatkan Suan dan membawanya pergi dari sana. Pak Sung dan anak-anak klub baseball itu berhasil menutup pintunya, namun mereka kembali membukanya untuk menyelamatkan Pak Wo. Mereka mencoba menahan pintunya sembari menunggu Pak Sang mengunci pintu tersebut. Sayangnya ketika mereka berhasil mengunci pintunya, para zombie yang ada di dalam sana terlalu banyak sehingga kacanya pun pecah dan para zombie berhamburan keluar. Di sisi lain, Mbak Jin Hye menyuruh orang-orang untuk segera masuk ke dalam kereta karena Pak Masinis akan segera menjalankan keretanya. Namun para zombie yang ada di atas mulai berjatuhan, sehingga Bu Sung, Suan, dan nenek ini terpisah dengan orang-orang lainnya. Mereka bertiga masuk ke dalam gerbong lain bersamaan dengan si gembel yang berhasil menyelamatkan diri. Pak Yong pun menyuruh pramugara itu agar mereka segera berangkat meninggalkan Pak Wo dan lainnya. Dengan terpaksa pramugara itu mengatakan pada Pak Masinis bahwa semua orang sudah naik dan mereka harus segera berangkat. Sayangnya saat Pak Wo dan lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke kereta, teman-teman Yong diserang oleh para zombie. Mereka terpaksa meninggalkannya dan segera mengejar kereta yang saat itu sudah mulai berjalan. Meski Pak Sang sempat tertinggal dan harus menghadapi para zombie itu, pada akhirnya mereka bertiga berhasil naik ke dalam kereta. Sementara itu, Bu Sung dan lainnya terjebak di tengah-tengah gerbong yang dipenuhi oleh zombie. Namun karena para zombie itu tak mengetahui keberadaan mereka, Bu Sung menyuruh mereka semua masuk ke dalam toilet sambil menunggu bantuan datang. Lalu Pak Sang mendapat kabar dari istrinya bahwa mereka saat ini ada di dalam toilet di gerbong nomor 13. Sementara Pak Sang saat ini berada di gerbong nomor 9. Yong pun mengatakan bahwa orang-orang saat ini sedang berkumpul di gerbong nomor 15 yang ada di belakang ruang pramugari. Mendengar hal itu, mereka bertiga berencana menerobos para zombie itu untuk menyelamatkan Bu Sung dan lainnya. Setelah itu mereka akan pergi menuju gerbong 15 dan bertahan bersama orang-orang lainnya. Setelah mereka mempersiapkan diri, mereka pun mulai memasuki gerbong 10 dan menghajar para zombie yang ada di sana. Mereka sempat kesulitan melawan para zombie itu, namun saat keretanya memasuki sebuah terowongan, para zombie itu berhenti menyerang mereka. Ternyata zombie-zombie ini tidak bisa melihat dalam gelap sehingga mereka berhasil melewati gerbong 11 dan 12 dengan sangat mudah. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan Bu Sung dan Suan. Lalu mereka bertiga bersembunyi di dalam toilet lainnya sambil menunggu terowongan selanjutnya. Ketika kereta mulai memasuki terowongan, mereka pun segera menjalankan misi penyelamatan itu. Tapi karena di dalam gerbong 13 terlalu banyak zombie, Pak Sang pun menyarankan untuk melewati para zombie itu dengan merangkak di atas penyimpanan tas. Ketika mereka semua berhasil melewati para zombie, tiba-tiba terowongannya habis sehingga Pak Wo dan si gembel itu pun terjebak di tengah-tengah gerbong. Sayangnya si gembel ini tak sengaja menginjak kaleng minuman sehingga para zombie pun mulai mengejar mereka. Setelah mereka berdua masuk ke dalam gerbong 14, Pak Sang mencoba menahan pintunya sementara mereka berusaha membuka pintu gerbong 15. Mereka sempat kesulitan membuka pintu itu karena ternyata orang-orang di dalam gerbong 15 telah menyegel gerbong itu. Mereka tak percaya bahwa Pak Wo dan lainnya berhasil selamat tanpa ada yang terkena gigitan zombie. Pak Sang mulai kesulitan menahan pintu itu hingga akhirnya tangannya tergigit oleh salah satu zombie. Lalu ia pun mengorbankan dirinya sendiri dan menyuruh Pak Wo untuk membantu Yong membuka pintunya. Setelah mereka berhasil masuk, Pak Wo segera membawa Suan dan Bu Sung masuk ke dalam gerbong. Tapi sayangnya nenek itu tak sempat masuk sehingga ia pun diserang oleh para zombie. Melihat hal itu, Pak Wo segera menutup pintunya kembali agar para zombie itu tidak masuk ke dalam sana. Pak Wo yang sudah sangat kesal itu pun akhirnya menghajar Pak Yong karena ia tak membiarkan mereka semua masuk. Namun Pak Yong malah menuduh Pak Wo sudah tergigit oleh zombie. Sehingga orang-orang yang ada di sana menyuruh Pak Wo dan lainnya masuk ke dalam ruangan pramugari. Lalu orang-orang itu menutup pintunya rapat-rapat agar Pak Wo dan lainnya tak bisa masuk ke dalam gerbong 15.
Melihat hal itu, Bujong yang merupakan anak dari nenek-nenek itu pun mencoba membuka pintunya karena ia tak ingin bersama dengan orang-orang yang tak membiarkan ibunya masuk. Seketika seluruh orang yang ada di gerbong 15 dimukbang oleh para zombie itu. Kon kapok kon yo wis, matek kabeh wis kapok kon. Tapi ternyata si bapak-bapak kampret ini berhasil menyelamatkan diri di dalam toilet. Oh alah, sik selamat ae wong koyo ngene iki wis. Lalu Pak Wo mendapat kabar bahwa ternyata wabah virus zombie itu berasal dari sebuah perusahaan bernama YS Biotech. Yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan tempat Pak Wo bekerja. Mendengar hal itu, Pak Wo pun menangis karena ia merasa bahwa dirinya juga bertanggung jawab atas kejadian yang telah menimpa mereka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba keretanya berhenti karena jalannya terhalang oleh kereta yang mengalami kecelakaan. Pak masinis pun mengatakan bahwa ia akan menggunakan kereta lain dan menyuruh orang-orang yang berhasil selamat untuk pergi mengikutinya. Pak Wo mengajak yang lainnya untuk mengikuti Pak masinis, sementara Pak kampret ini menjebak Mas pramugara sehingga ia berhasil keluar dari gerbong penuh zombie itu. Tiba-tiba ada sebuah kereta yang terbakar menuju ke arah mereka. Seketika kereta itu menyenggol kereta lainnya dan mengalami kecelakaan ringan. Melihat hal itu, Yong dan Jin Hye pun pergi karena mereka mengira bahwa Pak Wo dan lainnya telah mati terhimpit oleh gerbong kereta itu. Tapi apesnya mereka justru bertemu dengan bapak kampret ini yang menyebabkan Jin Hye tergigit oleh zombie. Yong yang tak bisa meninggalkannya pun akhirnya digigit oleh Jin Hye yang berubah menjadi zombie. Bahkan Pak masinis yang mencoba menolongnya ketika ia tersandung pun didorong hingga akhirnya mereka berdua digigit oleh zombie. Di sisi lain, Pak Wo dan lainnya terperangkap di antara gerbong kereta yang dipenuhi oleh para zombie itu. Ketika Pak Wo mencoba keluar, tiba-tiba keretanya bergerak dan menyebabkan jalur keluarnya tertutup oleh sesuatu. Lalu kaca kereta yang sudah retak itu pun pecah mengakibatkan para zombie keluar dan hendak menyerang mereka. Tapi si gembel ini mengorbankan dirinya agar Buksung dan Suan bisa selamat dari kejadian itu. Dengan sekuat tenaga, Pak Wo akhirnya berhasil membuka jalan dan mengeluarkan mereka berdua tepat sebelum kereta itu ambles. Mereka pun berlari dengan sekencang-kencangnya dan berhasil meraih kereta ini. Tapi sayangnya ketika mereka hendak masuk ke ruang kemudi, mereka dikejutkan oleh Pak Yong yang sudah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat tangan Pak Wo tergigit ketika ia berusaha mencegah Pak Yong yang hendak menyerang Buksung. Lalu Pak Wo pun memberitahu Buksung cara untuk menghentikan keretanya ketika mereka sudah ada di tempat aman. Ia juga mengucapkan salam perpisahan pada anaknya karena dirinya tak bisa berada di dalam sana ketika ia mulai berubah menjadi zombie. Tangisan Suan membuat Pak Wo menangis ketika ia menyadari bahwa seharusnya ia menghabiskan waktu lebih banyak bersama anaknya itu. Lalu ia pergi keluar sambil mengingat hari di mana Suan dilahirkan ke dunia ini. Dengan senyuman di wajahnya, Pak Wo yang sudah berubah menjadi zombie itu pun mengakhiri hidup dengan melompat dari kereta itu. Di akhir film, Buksung menghentikan keretanya ketika ia melihat ada sebuah barikade di depan terowongan itu. Mereka berdua turun dan masuk ke dalam terowongan. Di sisi lain, para tentara yang berjaga di sana mengira bahwa mereka berdua adalah zombie dan hendak menembaknya. Tapi setelah mendengar suara Suan yang menyanyi sambil menangis terseduh-seduh, para tentara itu menyadari bahwa mereka berdua bukanlah zombie. Sehingga para tentara mengirimkan pasukan untuk menjemput mereka berdua dan film pun tamat. Terkadang manusia tak luput dengan segala kesibukan yang ada di dunia ini. Tapi cobalah luangkan waktu sejenak untuk berkumpul dan menikmati kebersamaan dengan keluarga kalian. Karena sebagai makhluk hidup, kita tak pernah tahu kapan waktu akan memisahkan keluarga kita. Lalu untuk video selanjutnya kita akan bahas sequel dari film ini yang berjudul Tren to Busan Peninsula. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.